Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi matematika ya. Masih melanjutkan materi tentang limit yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari nilai dari sebuah limit, yaitu ada 3 cara. Bisa substitusi secara langsung, kemudian bisa memfaktorkan, juga bisa menggunakan perkalian sekawan ya, agar kita peroleh nilai dari limit tersebut. Nah, untuk yang sekarang kita adalah mempelajari tentang teorema limit. Apa sih teorema limit ini? Yaitu sifat-sifat yang melekat pada limit ya, limit fungsi. Nah, ternyata sifat-sifat yang melekat pada limit fungsi ini kurang lebih seperti sifat-sifat yang melekat pada fungsi itu sendiri. Contohnya seperti apa akan kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama adalah limit X mendekati A dari K itu nilainya sama dengan K. Nah, K itu apa? K adalah konstanta ya. K adalah konstanta. Konstanta artinya tidak memiliki variabel. Berarti contohnya ya, limit misalnya X mendekati 2 dari 5 sama dengan berapa? Nah, X mendekati berapapun, kalau di sini hanya angka 5 maka hasilnya 5 ya. Ini kita ganti misalnya X nya berapa? 3 misalnya. X mendekati 3, tetap hasilnya 5 ya, karena di sini tidak ada variabel X ya. Yang disebut konstanta adalah tidak memiliki variabel ya. Yang kedua sifat yang kedua adalah, atau teorema yang kedua adalah penjumlahan ya. Misalnya limit X mendekati A dari Fe. Nah, nah, yang kedua adalah dari ini. Maaf ya, yang sederhana dulu. Nah, dari X. Nah ya, limit X mendekati A dari X berarti sama dengan A ya, karena kita mengganti X nya dengan A dengan cara mensubstitusi secara langsung. Contohnya berapa? Misalnya limit X mendekati 2 dari apa? Dari X. Oh, berarti masukkan X nya 2 sini, berarti nilainya 2 ya. Kalau X nya kita ganti 3, maka jadi 3 hasilnya ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah berkenaan dengan penjumlahan. Misalnya limit X mendekati A atau X menuju A dari Fe ya ditambah Gx. Nah ya, maka ini berlaku sama dengan ya, limit X mendekati A dari Fx ya, bisa kita pecah seperti ini, ditambah limit X mendekati A dari Gx. Nah, bisa kita pecah ya. Nanti kita akan kasih contoh ya. Nah, misalnya yang nomor 3 langsung kita kasih contoh di sini. Untuk nomor 3 kita kasih contohnya di sini aja. Misalnya limit X mendekati 2 dari misalnya 5x kuadrat ditambah 2x min 5, atau akar 2x min 5. Nah itu ya. Nah contohnya gini. Nah berarti ini adalah Fx, ini adalah Gx. Bisa kita ubah berarti menjadi ya, kita tulis bawahnya sama dengan limit X mendekati 2 dari 5x kuadrat, nah ya, ditambah limit akar 2x min 5 untuk X misalnya mendekati 2. Misalnya saya ganti aja min 1 lah ya. Nah gini. Nah jadi bisa kita uraikan seperti ini. Nah limit ini baru limit ini ya. Jadi seperti itu. Nah nanti baru kita substitusikan hasilnya ya. Seperti biasa, cara mensubstitusikannya seperti biasa. Nah
Kemudian sifat yang ketiga, kalau ini keempat tadi penjumlahan, maka berlaku juga pengurangan ya. Pengurangan contohnya limit x mendekati a ya dari fx dikurang gx ya. Nah, ini berarti berlaku limit x mendekati a untuk fx saja gitu ya. Baru dikurang limit x mendekati a untuk gx ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita uraikan seperti ini. Kemudian yang kelima ya, sifat yang kelima itu berkaitan dengan perkalian ya. Contohnya limit x mendekati a dari k dikali fx. Nah, ya. Nah, ini kalau ini bisa kita tulis karena k itu adalah konstanta, k-nya kita tulis di depan. K baru limit dari x mendekati a dari fx. Nah, gitu ya. Jadi k-nya taruh di depan, baru yang dihitung limitnya ini baru dikalikan nanti ya. Jadi seperti itu karena k itu adalah konstanta. Nah, contohnya gini, misalnya nomor 5 ada contohnya nih. Contoh nomor 5 misalnya limit x mendekati 3 dari 5 kali 2x plus 3. Berapa ini? Maka bisa kita tulis sama dengan 5 taruh depan ya. Ini kan. Kali limit 2x x mendekati 3 2x plus 3. Nah, contohnya gini, baru masukkan nilainya 5, tulis sini. Ini berarti 2x berarti 2 kali 3 tambah 3. Nah, ya. Berarti sama dengan 5 kali ini 6 tambah 3 9 ya. 45 gitu ya. Berarti limit x mendekati 3 dari 5 dikali 2x plus 3 itu mendekati 45 hasilnya ya. Seperti itu. Ini contohnya aja ya. Nah, cara mensubstitusikannya atau memfaktorkannya kalian tentu udah tahu, kemarin udah diajarkan ya. Sifat yang keenam, kalau tadi itu konstanta dikali dengan sebuah fungsi, sekarang perkalian antara fungsi dengan fungsi. Contoh limit x mendekati a dari fungsi fx dikali dengan gx. Nah, ini ya. Sama dengan limit ya, limit x mendekati a dari fx gitu ya, baru dikali dengan limit x mendekati a dari gx ya. Ternyata sebenarnya sifatnya ini kurang lebih sama dengan sifat dari fungsi itu sendiri ya. Sifat dari fungsi kemarin sudah kita jelaskan mungkin di kelas 10 ya, sudah dijelaskan seperti ini. Terus sifat yang ketujuh adalah pembagian. Berarti limit x mendekati a dari fungsi fx dibagi dengan gx, maka bisa kita uraikan menjadi limit x mendekati a dari fx ini dibagi limit x mendekati a dari gx. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dicari limitnya dulu, baru dicari limitnya, baru dibagi, bisa. Terus yang ke-8, sifat yang ke-8 adalah pangkat misalnya ya, perpangkatan. Misalnya limit x mendekati a dari fx pangkat n ya, dari fx-nya ini dipangkatkan n. Maka bisa aja langsung gini, limit x mendekati a dari fx, ya kita hitung fx-nya aja, baru nanti hasilnya kita pangkatkan n. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, sifat yang ke-9 atau teorema yang ke-9 adalah ya, teorema yang ke-9 adalah akar. Jadi limit x mendekati a ya dari akar pangkat n dari fx. Nah, seperti ini, maka langsung aja limit ya x mendekati a dari fx ya. Nah, gini.
Langsung aja akarnya di sini. Akar pangkat N. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini cara-cara atau teorema-teorema yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah tentang limit ya, teorema tentang limit. Nah, untuk contoh-contohnya kalian bisa terapkan nanti kalau ada soal-soal bisa kalian terapkan ya. Misalnya kita kasih contoh misalnya soal yang nomor 7 ya. Misalnya contoh. Contoh untuk nomor 7 ya. Contoh. Sifat untuk nomor 7 nih. Misalnya limit X mendekati 2 dari 3X min 2 ya per X plus 3. Nah, seperti ini ya. Ini maka langsung bisa diuraikan langsung. Oh, berarti sama dengan limit X mendekati 2 dari 3X min 2 per limit X mendekati 2 dari X plus 3. Nah, gitu ya. Kita cari limit dari ini dulu, kemudian kita cari limit, baru kita bagi. Kalau mau kita langsung cari hasilnya, langsung aja. Berarti sama dengan, ya. Berarti 3X-nya ini mendekati 2, tulis 2 sini. Terus dikurang 2. Ingat, perkalian didahulukan, ya. Berarti 2 tambah 3. Ya, sama dengan, ini 6 kurang 2, 4, ya. Per 5 ya, jadi hasil dari limit 3x mendekati 2 dari 3x min 2 per x plus 3 adalah mendekati 4 per 5 ini ya, jadi mudah. Nah, sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silahkan ya subscribe bagi yang belum ya. Terus yang sudah, maka tulis nama spasi kelas di kolom komentar ya, komentar. Nah, untuk masalah absen ya, untuk masalah absen kalian bisa menggunakan link yang Bapak sediakan di Google Classroom ya, di Classroom atau di WA Group ya, linknya di WA Group. Silakan absen. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.